Nuansa selalu ada hikmah. Kita lanjut lagi ngobrol sama Mas Chandra, tapi sebelum itu kau pengen ngasih lihat video. Silakan. Nggak kelihatan apa gimana ceritanya? Belum lewat sih keretanya mah. Belum. Sampai patah tuh palangnya tuh. Iya. Masya Allah. Gimana komentarnya Mas Chandra? Kejadian kayak begitu. Pernah kejadian nggak di tempat jaga? Di tempat saya sih alhamdulillah belum ya. Karena mungkin padat banget ya. Iya. Tapi jatuhnya kelalaian ya. Kelalaian pengguna jalan. Pernah nggak sampai disalahin? Wadah yang salah dia gitu. Bapak gimana sih yang jaga? Pernah ada yang bilang gitu? Belum pernah. Iya, karena sebetulnya mereka juga tahu kalau udah ngelewatin palang tuh, ya mereka tuh lagi ngelanggar. Sebetulnya sih kayak seperti di video barusan ya. Sebetulnya kan yang dibunyikan petugas itu alarm dulu sama lampu. Iya. Iya, sebelum pintu turun itu kan ada alarm dulu sama lampu peringatan. Baru pintunya turun. Pelan-pelan turun kan? Iya. Nggak langsung ngebacok gitu Nggak kan? langsung pintu langsung turun begitu aja enggak. Kita ada peringatan dulu dari Itu kan alarm. sebetulnya dengan kayak gitu aslinya mah kelihatan ya. Iya. Ada aturan nggak sih? Dari palang nyampe ke rel itu harus berapa meter? Ada jaraknya sih seharusnya pengguna jalan itu berhenti itu sebelum palang pintu. Minimal harus berapa meter gitu? Kalau dari palang pintu ke perlintasan Ke rel. itu sekitar 5 meter lah. Oh, itu amannya segitu ya? Iya. Amannya segitu. 5 meter. Karena itu ada jarak namanya dibilang itu prepalnya kereta sama jalur lintasan kereta api. Oke. Dan diperbaharui berkala nggak itu palangnya? Misalkan berapa bulan sekali atau tahunan mungkin diganti dengan palang baru mungkin. Atau nunggu rusak aja baru diganti? Kalau perbaikan sih ada pemeriksaan, kayak pemeriksaan kerusakan apa. Kalau untuk rutinan itu? Iya, rutin diperiksa untuk perbaikan. Kalau untuk penggantian itu kadang kita juga ditabrak juga tuh sama pengendara sampai patah kayak begitu, itu baru perbaikan sih sebetulnya. Kalau udah ketabrak baru diganti, besok ketabrak ya ganti besok. Iya, keseringan sih yang ditabrak ganti. Cuman kalau untuk kerusakan kayak error seperti itu, pintunya gangguan, itu diperbaiki juga langsung diganti. Itu apa sih, kayu ya? Papan. Dari kayu, papan. Iya. Nah, ada yang dari besi nggak atau se-Indonesia dari kayunya harus pakai kayu? Di sini sih saya nggak ada kayaknya, belum pernah ngelihat yang dari besi. Ya, Iya. Kayu ya, semua ya. Tanggung jawabnya kan besar. Tapi cukup upahnya, gajinya bulanan. Kalau untuk upah, alhamdulillah. Alhamdulillah cukup untuk kebutuhan sehari-hari sama keluarga. Alhamdulillah. Yang paling utama sih halal yang saya syukuri. Betul. Itu aja. Halal dan berkah ya, jagain orang. Selalu berkah, halal itu selalu saya syukuri, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Dan dulu pernah nggak emang cita-cita pengen bertugas di bidang perkereta apian kah? Atau waktu awal kerja jadi jaga palang itu ada teman ngajakin atau bahkan emang pengen sendiri? Pengen sendiri. Pengen sendiri? Iya. Terus gimana waktu itu ngelamarnya? Datang ke kantor, Pak saya mau melamar di posisi ini gitu? Iya, saya langsung datang ke kantor untuk melamar di posisi tersebut sih. Dan coba Pak, ada nggak Mas Chandra yang mau disampaikan kepada masyarakat luas, harapan ke depan untuk kemajuan moda transportasi Indonesia? Pesan-pesan kepada para pengguna lalu lintas nih, untuk supaya hati-hati gitu, atau kayak gimana? Silakan, sampaikan. Untuk pesannya untuk masyarakat ya, terutama pengguna perlintasan kereta api. Untuk kedepannya saya harap bisa lebih mentaati peraturan lalu lintas. Lebih mentaati peraturan lalu lintas. Apa salahnya menunggu sebentar daripada terjadi kecelakaan? Masya Allah. Itu aja sih kalau untuk saya. Untuk harapan saya kedepannya untuk transportasi kereta api ini lebih maju lagi, lebih modern lagi, dan untuk semuanya lebih mengutamakan keselamatan berlalu lintas di perlintasan kereta api. Keren banget ya, pemirsa. Alhamdulillah kok izin mengambil hikmah dari apa yang beliau lakukan, yaitu menjadi penjaga palang pintu kereta itu, Masya Allah. Di zaman Nabi memang belum ada kereta, tapi ada keutamaan bagi orang-orang yang berjaga ketika misalkan mereka sedang safar, dan waktu itu ada musuh-musuh Islam yang mungkin bisa menyerang kapan saja, maka biasanya itu selalu ada minimal 2 orang yang berjaga, sedangkan yang lain tidur. Dan kalau sampai terjadi sesuatu
atau naudzubillah syahid di situ, maka pasti syahid dan husnul khotimah. Dan juga Nabi menjanjikan pahala yang besar sekali, luar biasa ketika ada yang dapat kebagian tugas itu. Ya. Nah, ini memang kalau kita kiaskan, walaupun ini bukan kondisi darurat atau perang atau kayak gimana, tapi kita tahu itu transportasi yang memang harus diberikan jalan akses khusus, yang tentu harus barengan dengan pengguna jalan yang lain. Amat sangat penting ada orang-orang seperti Mas Chandra yang benar-benar ngejaga keamanan dari semuanya. Keretanya juga akhirnya nggak naudzubillah nabrak, yang ngejaga, yang di pengguna jalannya juga naudzubillah nggak ada yang harus ya gagal pulang nyampe ke rumah lah, naudzubillah insiden. Maka ini Masya Allah sekali. Mudah-mudahan Allah ngejaga semua petugas palang pintu ini di Indonesia berada. Amin. Makasih banyak Mas Chandra. Alhamdulillah, terima kasih insight yang bermanfaatnya. Semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Dan pemirsa, itulah hikmah yang kita ambil dari episode kali ini. Ketika kita pengen ngambil hikmah yang lebih lanjut lagi, jangan lupa saksikan Sah. Selalu ada hikmah di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.